Bagi sama saya kopinya. Ini boleh lagi. Ah. Kopi susu. Oh, enak kali kopi susu pula. Bolah Kristen buka Rolina ya. Kalaunya laptop dibuka baru ada ilmunya. Kalau laptopnya tutup hilang ilmunya. Macam mana? Kalau cuma ngomong katanya cuma congor doang, harus ada data. Itu. Gini, Itu kalau kita beriman itu kan kalau agama kita benar maka dalil itu kita letakkan di otak kita imani dalam hati. Kagak perlu buka laptop baru ada dalil. Orang kan bisa tuh yang di bawah ya bisa menilai apa yang kita omongkan itu bohong atau tidak, betul atau tidak. Teman-teman yang nilai. Kalau kita nggak perlu laptop, buku atau HP gitu untuk menyampaikan dalil. Gimana, Bu? Tanya apa tadi, Bang? Bu, tadi saya angkat judul ya. Judulnya itu kayak gini, syukran jazakallah ya. Judulnya ya, kenapa di Kristen itu boleh berdusta dalam segala hal gitu. Ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya adalah si iblis. Jadi orang Kristen dia tidak berdusta. Gini, Bu. Sekali. Bu, saya mau sampaikan sama Ibu. Coba Anda buka ya di 1 Filipi 17 sampai 18. Saya nggak pegang kitab ini, nggak pegang kitab. Baik, saya katakan sama Ibu, saya bacakan ya. Kata Paulus ya, kalau mengabarkan Yesus baik mau dengan dusta ataupun jujur, dia tetap bersukacita. Kayak gimana, Bu? Ya memang harus bersukacita, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu Tuhan Yesus. Meskipun dengan dusta. Tidak boleh berdusta. Dusta Lah itu boleh. dengan dusta boleh di Filipi tadi. Tidak boleh, tidak boleh. Yesus mengajarkan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, selebihnya adalah iblis. Lalu kayak gimana kata Paulus gini, kalau kamu mengabarkan Yesus ya baik dengan palsu maupun jujur, aku tetap bersukacita. Kata Paulus, berarti boleh mengabarkan Yesus dengan cara dusta, betul? Tidak, itu saya tidak mengerti tentang Alkitabnya itu ya, cuman tidak boleh berdusta. Saya bukakan aja ya tulisannya ya. Di mana? Nih, saya bukakan aja ya. Bentar. Di mana itu? Filipi 1 nomor 18. Nih. 18. Nih, Bu. Nih. Apa yang dikatakan? Ntar ya, yang lain yang WhatsApp belum saya balas ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, kata Paulus. Itu tentang boleh berarti sesuai dengan ajaran Paulus ini boleh mengabarkan Yesus dengan dusta? Tidak begitu maksudnya. Lah kayak gimana? Gini, dengarkan. Itu maksudnya Paulus. Biarpun orang itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus dalam maksud yang palsu, dia orang itu pura-pura baik mengajarkan tentang Tuhan Yesus ataupun dia benar-benar mengajarkan Tuhan Yesus, Paulus itu tetap bersukacita, begitu maksudnya. Orang yang mengabarkan itu dengan maksud palsu. Maksudnya itu dengan maksud artinya dengan sikapnya orang itu, sikap yang memberitakan itu, dengan sikap yang benar atau dengan kepura-puraan gitu. Oh, gitu. Tuhan itu. Lalu gimana dengan ini, Bu? Ya. Ajaran Paulus. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, katanya. Kayak gimana? Paulus ngajarin untuk berdusta, Bu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Bu. Ya. Oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Kebenaran Allah oleh dusta maksud apa? Dia nggak ngerti itu tentang apa. Ya iya, Paulus ngajarin untuk berdusta, Bu. Enggak
Ini gimana? Gini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku gitu. Tapi Ustaz, ini kita kembali ke ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu yang terpenting. Yesus Wah, mengajarkan jangan ibu kagak percaya lagi ajaran Paulus kalau gitu. Paulus kan dia sesuai pemikirannya dia memberitakan Tuhan Yesus dengan hikmat Tuhan. Waduh, tiba-tiba Paulus kagak dipercaya lagi oleh Ibu Carolina. Tidak dipercaya. Terus kayak gimana? Biasanya teman-teman kan mengajarkan tentang ayat-ayat tentang Yesus dari Paulus. Enggak, bukan dari Paulus saja, tetapi banyak muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, banyak Paulus. Paulus kan itu terakhir dia. Paulus kan itu dari orang-orang yang suka membunuh umat Yesus. Ibu dusta lagi tuh. Dusta lagi ibunya. Dusta lagi ibunya ngomong. Kenapa dusta? Dia Kapan? awalnya namanya Saulus. Saulus terus. Saulus yang membenci umat Yesus, membunuh umat yang percaya pada Yesus. Kemudian Yesus menemui Saulus dengan cahaya dan Saulus menjadi buta. Kemudian Ananias menyembuhkan Saulus sehingga dia sembuh. Namanya ditasmiahi dulu teman-teman. Iya. Ya kalau gini Bu ya, kalaunya seperti itu ajaran dari Paulus, berarti boleh dong ya mengabarkan Yesus sesuai perkataan Paulus tadi dengan dusta. Nggak boleh, harus sesuai firman Tuhan dan kata Tuhan Yesus. Siapa yang melebih-lebihi firman Tuhan atau mengurang-urangi firman Tuhan akan mendapat hukuman. Loh, lalu gimana? Udah kagak percaya lagi ibu dengan Paulus tadi? Kita nggak percaya, kembali lagi. Terus kayak gimana? Bukan gimana, bingung saya. Kita harus selidiki dulu. Saya kan nggak pegang itu laptop, nggak bisa apa. Maksudnya itu, kita harus selidiki apa maksud yang terselubung yang dikatakan Paulus itu. Nggak boleh kita menghakimi dia kita berdusta, jangan begitu. Gitu. Aduh. Iya, Bu. Nanti coba nanti kalau ketemu saya lagi ya Bu Carolina, tolong dijelaskan itu. Kenapa Paulus ngajarin dusta dalam segala hal kayak gitu? Heran saya. Saya tidak pernah menjumpai Paulus mengajarkan dusta, tidak ada pernah. Tadi saya tunjukkan tulisannya. Mau lagi ayat yang lain? Dalam itu dia memiliki kagak usah masalah ajaran Bu. Paulus itu berdusta. Ya, Tuhan aja mau didustai Paulus. Nah, kagak percaya ibu nih ayatnya nih. Tuhan aja mau didustai Paulus loh nih. Ya. Nih Bu. Ya. Nih. Kita kembali ke ajaran Tuhan Yesus, Pak. Nih. 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Paulus ini, Bu, Tuhan aja mau dia dustai. Judulnya apa dulu itu, Pak Yusuf? Ini judulnya kebangkitan ya. Kebangkitan kita. Tuh. Lebih pada itu, ternyata kami berdusta kepada Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Tuhan aja mau dikibuli Paulus, Bu. Macam mana pula ini? Tuhan Yesus memang tidak dibangkitkan, tetapi dia bangkit sendiri. Tidak dibangkitkan Tuhan Yesus itu. Ada kan? Yesus dibangkitkan banyak ayatnya, Bu. Enggak, itu cuman kesaksian para rasul-rasul. Cuman di saat dia disalib dan dia mati dan bangkit pada hari ketiga itu kan ada penjelasannya. Dia bangkit ini kan kalau kita ketik aja kosakata dibangkitkan pada hari ketiga, dibangkitkan dari antara orang mati. Kan kayak gitu, dibangkitkan kepada orang kepada orang miskin atau dibangkitkan pada hari ketiga. Banyak.
Tetapi dia sejatinya dia bangkit sendiri, tidak ada yang membangkitkan dia, tidak ada. Dia menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Waduh, bangkit sendiri. Beda ini pengajaran Ibu Carolina dengan kitabnya kayak gimana sih ya? Bingung saya. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkuasa mengambil dan menyerahkan dan mengambil nyawaku, katanya. Yesus sendiri yang berkata. Dia kan menyerahkan kepada Tuhannya toh. Bukan menyerahkan, ya menyerahkan dia sendiri, Tuhan itu. Terus gimana yang dimaksud dengan dibangkitkan? Apa maksudnya? Dibangkit dia datang kali. Tidak ada kata dibangkitkan. Dibangkitkan dia. Lalu tulisan yang saya tunjuk, kenapa Ibu? Kok nggak ada kosakata dibangkitkan? Ini kan dibangkitkan nih kosakatanya. Dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit di antara orang mati. Tidak dibangkitkan. Aduh. Ya sudahlah kalau kayak gitu penjelasan Ibu, saya coba ke tempat Kristen lain laginya, yang lain lagi gitu ya, bertanya-tanya tentang masalah hal ini. Boleh Bu ya? Thank you lah atas Ibu Carolina ya yang telah menjelaskan kepada saya kayak gitu. Saya mau tanyakan ke Edis nanti ya, kenapa Edis itu kenapa? Harusnya buka room sama Edis biar seru loh, banyak yang nonton pasti. 4 kali kabur sama saya kayak gimana? Superboy. Waduh, ngapain harus ke Superboy? Seharusnya kagak perlu di Superboy. Terima aja langsung debat offline sama saya. Mau wasitnya Superboy kek, mau wasitnya malaikat sekalian kek, boleh. Jangan offline lah, online supaya saya bisa nonton. Gini Bu, yang saya maksud itu gini ya, Edis itu mau layani saya debat face to face, tatap muka, tanpa laptop, tanpa buku, tanpa HP. Ya, silahkan moderatornya mau Superboy ke, mau Bom ke, mau RK ke, boleh ya. Silahkan yang menonton untuk melive-kan dan buka data. Betul nggak yang saya omongkan itu adalah dalil, atau betul nggak yang diomongkan Edis dusta atau kagak gitu? Itu kan yang nonton, kalian berdua nanti. Enggak, gini Bu. Jadi kalau debat offline itu ibaratnya di sebuah gedung nih, banyak orang yang nonton. Yang menonton 1000 orang yang di gedung, boleh 1000-nya ngelepin, boleh. Yang penting gini, saya dengan Edis kagak boleh lab. Orang lain yang menonton aja yang nge-lab kan. Nah, itu nanti menimbulkan masalah. Tahu aja sendiri Indonesia. Sepak bola aja rusuh itu di gedung sepak bola, apalagi ya kalau takut rusuh kayak gitu kan saya udah tawari, kita sewa markas TNI. Ayo. Gimana kalau masyarakatnya dia SDM-nya rendah, ribut itu. Gitu, saya udah tawarkan. Kalau takut ya di gedung kita sewa markas TNI, minta pengamanan sama TNI. Online aja. Kalau online, Bu, kalau yang di online, kalau masih di online ya masih seujung kuku saya bagi saya, gitu. Nah, bagi saya yang kagak berani offline ya siapapun orangnya seujung kuku saya, tuh. Jangan sombong, Pak Ustadz. Kenapa saya bukannya sombong Bu ya? Banyak teman-teman berkoar-koar pintar di online doang. Tutup laptopnya, tutup HP-nya, tutup bukunya, hilang ilmunya. Ya, di online itu loh, biasanya nonton, semua masyarakat dunia nonton. Seluruh dunia nonton loh, nggak cuma satu gedung. Gitu, kalau saya maunya kayak gitu sih. Tapi sampai saat ini nggak ada jawaban dari Edis. Udah 4 bulan meninggal, kagak ada jawaban. Nanti digeruduk. Kalau saya yang ke Amerika juga boleh. Dia jamin pengamanannya, dia ongkosnya. Ayo, mau nggak? Ayo. Bayangkan sampai saya tawarin diri saya yang ke Amerika, kau modalin jaminan keamanan kau, fasilitasnya kau, kan kayak gitu. Ayo. Kagak ada juga jawaban.
Kayak gimana? Oke, Ibu Carolina, thank you ya, Bu ya, atas diskusinya ya. Sorry aja kalau ada ya bagi Anda terlalu saya mohon maaf gitu ya. Kalau Ibu Carolina orangnya baik teman-teman. Ya, pertama kali ketemu saya ngotot beliau. Oke, selamat berkaraoke ria kembali Bu. Saya mau jalan-jalan dulu ke tempat Kristen yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu. Bu.